Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Kenapa nggak tertarik ke negeri? Bukan nggak tertarik sih bang, kayak banyak saingan? enggak. Karena di swasta hanya saya yang pintar. Dan pernah ditinggal nikah ya kayaknya. Ditinggal nikah. Kembali lagi di Bacrit Podcast. Banyak kali kuamu. Iya, banyak kali yang nonton. Mantap, mantap, mantap. Dan kali ini aku mengundang salah satu Master of Ceremony terdahsyat di Kota Medan, luar biasa, tercantik, ter lah pokoknya. Ini dia Sarifah. Gokil. Halo, Sarifah. Bang Bener? Ziz. Iya, Sarifah ya. Salam kenal. Salam Ini kenal pertama juga. kali jumpa sama MC tergokil, Oh, terdahsyat, Masya Allah. ternama, Amin. terhebat Amin, di ya Kota Allah. Medan. Oke, Sarifah. Sarifah apa? Syarifah Hanim. Hanim. Iya. Apa artinya itu? Artinya? Jangan-jangan nggak tahu artinya. Tahu dong. Apa? Sarifah? Syarifah artinya mulia. Mm-mm. Jadi kalau Hanim, jadi Syarifah Hanim artinya orang yang mulia. Hanim orang? Iya, kayak gitu sih bang. Enggak. Pokoknya disatuin Syarifah Hanim, Oke. orang yang mulia. Gitu. Oke, orang nggak people. Itu dalam bahasa Inggris. Oh, itu bahasa Inggris. Iya. Hanim, Sarifah. Iya, Bang. Pernah ada yang manggil Hanim gitu ada? Pernah kalau di keluarga dipanggil Hanim. Oh, panggilan keluarga Hanim. Iya. Panggilan suami? Belum ada. Belum ada suami ya? Belum. Tapi, bentar dulu. Sarifah ini benar ya, MC ya? Iya, sekarang Kesibukan udah MC. Tapi kalau abang tengok-tengok, apalagi kita juga banyak kawan di Medan, banyak yang sebut-sebut nama Sarifah. Katanya Sarifah ini dulu mahasiswa yang berprestasi. Masya Allah. Bener? Alhamdulillah. Bener? Prestasi apa aja tuh? Jadi waktu zaman kuliah nih, Bang, flashback ini. Zaman ya, pakai Z. Iya. Oke, Oke, zaman. jadi pada zaman dahulu kala. Iya, dahulu kala. Kan 5 tahun yang lalu lah, kira-kira. Jadi waktu zaman kuliah itu memang Syarifah itu anaknya suka ikut-ikut lomba, Oke. suka ikut-ikut organisasi. Jadi waktu itu tenaganya tuh kayaknya full, baterainya full. Ada aja yang dicari. Kalau nggak ada yang dikerjain harus ada nih apa nih yang mau dicari nih, gitu. Jadi waktu zaman kuliah itu ya tetap nomor satu tuh nilai akademik tuh harus bang. Oke. Tetap harus dipertahanin walaupun ngikutin lomba-lomba di luar. Jadi pernah waktu itu, oh ini balik nih pertama awal. Iya. Pertama awal nih waktu daftar kuliah. Alhamdulillah di kampus itu dapat beasiswa 100%. Bentar, jarang-jarang ada orang dapat beasiswa 100%. Itu yang aku tahu cuman itu ada beasiswa Da Lopez. Nah, itu pun kayaknya nggak 100%. Nah, 100% ini bentar, sebelum ke beasiswa kuliah di mana? Nah, jadi kuliah di Politeknik Ganesha Medan. Ganesha Medan. 100%-nya dari mana? 100% itu dibiayain kampus. Kok bisa? Ya, jadi kemarin itu sorry bang. Iya, Jadi sebelum kemarin- lanjut kita minum. Oke, Ya, makasih bang. biar gak tegang-tegang kali. Kelihatan kali ya tegangnya. Karena biasanya MC itu nggak setegang ini gitu. Ini kayak kan di masih sidang merintis gitu. bang, Oh, terus gitu. the first juga kan di podcast baru, ini. baru ini diajak podcast ya? Iya. Iya. Oke. Berarti 100% beasiswa dari kampus. Apa sebabnya kamu dapat beasiswa? Jadi waktu itu di sekolah adalah tuh kakak-kakak kampus kan. Kan biasa tuh kampus itu promosi kan bang ke tiap-tiap sekolah. Nah, waktu itu kampusnya promosi ke sekolah Syarifah. Nah, nyebarin brosur ya. Syarifah kayak kemarin itu sih nyoba kayak pengen nyoba stan. Karena Oke. kan kalau di stan itu kan kita dibiayain kuliah kan. Maksudnya gratis semua kan bang, dapat uang saku lagi kan. Dan udah terjamin. Itu Syarifah minta doanya pengen yang kayak gitu, pengen lulus di stan. Tapi ya mungkin bukan rezekinya di situ kan. Oke. Nah, jadi waktu itu lihat brosur itu kayak nggak niat sih bang sebenarnya kan. Tapi dicoba aja gitu, kirim
WA atau SMS lah pokoknya waktu itu. Jadi ya udah disuruh ikut ujian. Jadi kemarin itu ujian ada 100 soal sih ujiannya. Okay. Terus interview dan alhamdulillah ternyata lulus gitu. Lulus dapat beasiswa 100%. Jadi kayak Allah itu kasih yang kita mau tapi dengan jalan yang beda. Mungkin ini jawaban dari doa aku juga. Aku kan pengen kuliahnya tuh gratis terus dapat uang saku. Dan alhamdulillah walaupun kampusnya beda ya, memang beda sih STAN sama Politeknik Ganesha Medan. Cuman kalau Syarifah pikir-pikir ternyata Allah udah kasih apa yang aku mau. Aku dibiayain kuliah gratis. Terus kayak sampai lulus itu? Gratis Bang, sampai lulus. Syarifah nggak ada ngeluarin biaya, paling yang wisuda aja. Untuk wisuda itu adalah ngeluarin kan. Jadi dibiayain kuliah, terus diangkat jadi anak asuh kampus. Wow. Nah, jadi anak yang berprestasi itu diangkat jadi anak asuh kampus dan itu kita dibimbing kerja. Jadi kemarin itu jadi resepsionis kampus, itu Syarifah. Jadi dapat uang saku. Jadi dapat beasiswa terus dapat uang saku juga. Oke. Gitu Bang, alhamdulillah sih. Apa karena Syarifah cantik? Enggak lah Bang, masa karena cantik, banyak sih orang cantik. Berapa mahasiswa yang dapat beasiswa 100%? Dua. Satu cowok? Iya betul, satu cowok. Oke. Kenapa doa Syarifah waktu itu pengen kuliah tanpa biaya? Emang orang tua, mohon maaf, emang seperti di bawah, menengah ke bawah apa? Kenapa doanya itu gitu? Ya alhamdulillah orang tua mampu sih Bang. Oke. Jadi kayak kan ada tuh kan kayak sekarang beasiswa bisa nih dapat beasiswa tapi harus urus surat keterangan tidak mampu. Iya kan? Nah, Syarifah nggak mau ngikut kayak gitu karena kita memang masih mampu. Cuman kayak pengen aja gitu Bang, kayak nggak mau, memang tugas orang tua untuk biaya. Tapi kalau kita bisa, kenapa enggak kan? Syaratnya waktu itu untuk dapat beasiswa 100% dari kampus apa syaratnya? Nilai yang dari waktu SMA? Nilai ijazah juga sih dilihat. Cuman kita kan ujian tuh kan. Ujian yang 100 Emang nilai Syarifah berapa? Enggak Syarifah lihat sih, cuman di paling atas lah Bang. Nggak mungkin 100 dong, itu sempurna. Kan nggak tahu sih makanya. Nggak tahu, cuman ada urutan nilainya. Oh, ada orang dalam Syarifah ini. Astagfirullahaladzim. Bener ya? Nggak kenal loh Bang. Nggak kenal. Kampus Ganesha ini berapa fakultas? Itu kesehatan ya? Enggak. Apa itu? Jadi Politeknik Ganesha Medan ini dia tuh D3 Bang waktu itu. Oh, D3. Makanya Syarifah tuh tamat kuliah tuh D3. Cuman 2 tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya, ada orang dalam kan, Dek? Nggak ada loh Bang. Jujur aja udah nggak apa-apa, iya kan, Be? Orang dalam kan? Nggak ada guys. Nggak ada orang dalam? Nggak ada. Kalau yang cowok ada? Nggak lah Bang. Nggak ada juga? Nggak. Jadi kayak mana ya, kalau misalnya orang-orang bilang kan, itu lulus tuh pasti karena ada orang dalam itu. Iya. Dan ya kita kan nggak tahu, mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Tapi kita juga harus yakin bahwa memang ada kok yang benar-benar bersih. Oke, ada yang benar-benar bersih. Ada kok Bang. Oke, kayak karena Syarifah. Kan kayak apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Gitu. Ketika dapat beasiswa 100%, ada nggak beban dalam diri kita harus jadi anak baik? Iya dong, pasti. Nggak boleh bertingkah aneh-aneh. Betul. Dan harus nilainya bagus. Betul. Oke, gimana ngadapin beban itu waktu kuliah? Ya, Syarifah jalanin aja sih. Kayak waktu itu kan untuk dapat beasiswa itu kan Bang harus dipertahankan juga. Nilainya nggak boleh di bawah 3 IP-nya. Kalau di bawah 3 tuh turun lah gitu. Itu beasiswanya bisa dicabut. Gitu. Dan alhamdulillah Syarifah bisa ngelewatin itu, dan waktu di zaman kuliah itu betul-betul Syarifah tuh suka ikut lomba, kayak saya bilang tadi kan, ikut lomba, terus ikut organisasi, dan alhamdulillah itu pernah kemarin ikut lomba esai. Ini dari komunitas ya. Namanya Komunitas Jago Akuntansi Indonesia. Jakal cepet kali ngomongnya. Jago Akuntansi Indonesia. Betul. Jadi di KJAI itu singkatannya KJAI kan Bang. Jadi di KJAI ini ada nih, itu kan nasional Bang. Jadi komunitas ini tuh seluruh Indonesia. Ada yang di Lampung, Jakarta, Palembang, ada yang Medan. Nah kalau Medan tuh Sumut. Jadi waktu itu Syarifah
pernah jadi bendahara, terus pernah jadi koordinator chapter Sumut juga. Jadi pemimpinnya Syarifah kemarin itu. Gitu. Jadi kemarin si KJA ini pernah ngadain lomba nasional esai, dan alhamdulillah esai kami itu terpilih. Dan itu Syarifah bawa nama kampus. Nah itu dibiayain kampus, tiket pesawat, dikasih uang saku ke Palembang. Itu rutin kampus ngasih gitu setiap angkatan ada? Atau baru di angkatan Syarifah aja? Itu Syarifah kurang tahu sih. Pokoknya pada saat zaman Syarifah, alhamdulillah kampus tuh support banget tentang itu, tentang ikut-ikut lomba. Kuliah, dapat beasiswa, punya beban harus jadi baik, harus punya nilai yang bagus, tapi ikut organisasi lomba-lomba itu gimana bagi waktunya? Ya mungkin kayak dijalanin terus senang gitu. Karena kalau kita ngejalaninnya dengan sepenuh hati, ya nggak jadi beban, malah jadi kayak Syarifah nggak ngerasa beban sih bang, karena memang Syarifah suka di bidang itu, suka aktif, suka beban dalam arti gini loh, dapat beban itu ini dari kampus nih 100%, itu yang maksud aku tuh. Dapat beasiswa ini jadi beban artinya harus baik tadi kayak gitu. Beban moral bener gitu ya. Kita nggak bisa jadi seperti mahasiswa pada umumnya. Akhirnya seperti itu, benar nggak? Bener bang. Bener kan, harus jaga jarak, jaga ya. Kalau ya mohon maaf, banyak kasus mahasiswa yang mohon maaf ada yang pelecehan segala macam, kan kita khawatirnya itu ketika kita dalam kasus itu, mau itu korban mau apa kan ada yang kita tanggung gitu. Jadi kayak ada tanggung jawabnya kan bang. Gitu. Bener kan? Bener kan? Nah, di kampus berarti bagi waktunya mereka kasih dispensasi ya buat Syarifah yang ikut lomba. Kan buat nama kampus. Waktu itu juga kampus lagi ini untuk naikin akreditasinya. Jadi itu kan ngebantu untuk ikut lomba. Itu kan bantu untuk naikin akreditasi. Syarifah pernah cari tahu nggak itu angkatan sebelumnya diterapkan seperti itu juga nggak? Diterapkan sih, beasiswa tadi, beasiswa jadi diterapkan, cuman tidak seliar Syarifah mencari prestasi tadi. Syarifah lihat sih ya. Iya, wow. Masya Allah. Ganesha ya, Ganesha bang. Fakultas apa di situ? Fakultasnya dia ada komputer. Kalau Syarifah akuntansi. Ekonomi lah. Kenapa pengen ngambil situ awalnya? Akuntansi. Kayak mana ya bang? Awalnya ya. Emang suka hitung-hitungan? Matematika suka matematika. Sebelum masuk ke situ kita coba dulu matematika. Cuman kan bang. Dengar dulu. Iya. Mau dicoba gak berarti? Jadi itu kan kemarin itu Syarifah tuh mau nyoba manajemen informatika. Jadi abang Syarifah bilang nggak usah itu. Itu adalah program-program itu susah. Salah aja 1 koma atau titik udah hancur semuanya, blank kata gitu. Manajemen informatika. Kalau akuntansi itu ruang lingkupnya lebih besar, lebih gampang nanti, banyak yang nerima gitu. Ya udahlah ikut orang tua mungkin lebih bagus ya kan. Ya udah, saya dipanggil akuntansi. Berapa bersaudara tadi? Kok ada abang? 3. Abang sepupu. Abang sepupu. Berarti mahir lah ya hitung-hitungannya ya. Ya insya Allah sih. Jangan susah-susah lagi. Pung, apa pertanyaan apa kemarin Bung? Lupa bang. 1 orang bangun 20 rumah gitu ya? Sudah nggak usah lah bang. Iya. Udah abang kasih ke akuntansi aja. Kalau untuk jurnal itu lebih nyambung. Tentang jurnal. Jurnal, laporan keuangan. Berarti gelar apa itu dek? Gelarnya AMDAK. AMDAK. Ya, tapi insya Allah ini Syarifah lagi nyambung kuliah juga. S1, berarti nambah lagi nanti. AMDAK S gitu. SAK. Oh, SAK jadinya. AMDAK SAK. Iya. Karena kan beda kampus kan. Oh mau beda kampus. Mau masuk mana? USU. Masih ini perguruan tinggi swasta sih kayaknya. Swasta. Kenapa nggak tertarik ke negeri? Bukan nggak tertarik sih bang, kayak banyak saingan? Enggak. Karena di swasta hanya saya yang pintar. Enggak sih bang. Kalau menurut Syarifah ya, mau dimanapun kita kuliah, ya itu tergantung kita gitu. Kayak sarana pembelajaran itu bisa kita ambil dari mana aja. Memang itu prasarana itu sangat mendukung kan. Tapi mau dimanapun kita ya tergantung sih mahasiswanya. Ya kan, kalau udah berlian ya tetap. Berarti kalau
kampusnya, kuliahnya, belajarnya di akuntan, orang kerja itu di bank lah ya. Di mana? Di bank. Di bank, terus kayak di kantor, Kantor, jadi admin. Kantor mana? Sarifah sekarang? Oh ya, jadi kemarin itu waktu udah mau tamat kuliah, itu lucu sih sebenarnya Bang. Lucu ya, aku tahu semuanya. enggak, jadi gini kan, yang enggak kita, maksudnya nggak terlalu, bukan nggak sungguh-sungguh ya. Sarifah tuh sungguh-sungguh kali pun. Jadi kayak waktu itu Sarifah tuh waktu itu ada kayak pameran Bang. Jadi di Hotel Tiara, sebutlah namanya. Ya nggak apa-apa. Jadi ngapain di situ Sarifah di hotel? Dulu. Enggak ya? Ngapain di hotel Sarifah? Inilah mau diceritain jadi. Oh iya. Jadi Silakan. kan di Hotel Tiara ini, nah waktu itu, jadi banyak tuh ada pameran. Jadi banyak lah tuh perusahaan-perusahaan yang buka stand di situ. Oke. Nah, jadi Sarifah ada segini lah kalau nggak salah. Sarifah ambilin brosurnya semua itu. Bukan. Jadi Sarifah print apa namanya, kurikulum vitae, terus kayak surat lamaran. Oh. Sarifah print segini. biodata Sarifah lah Iya. semua segini. Oke, terus? Sarifah sebar ke stand-stand itu. Itu sama teman Sarifah. Oke. Sarifah sebar. Itu benar-benar setelah kuliah? Belum tamat pun. Oh, belum kuliah. tamat? Belum. Udah nyebar proposal mau lamar kerja. Ya. Oke, lanjut. Jadi segini tebalnya kan. Dan itu waktu itu udah semester akhir sih Bang. Semester 6 kalau nggak salah. Ya udah disebar lah ke setiap stand-stand itu kan. Jadi waktu itu mepet banget sih juga waktunya. Dan di saat itu juga mau ikut lomba. Mau ikut lomba ke Malaysia. Mau ikut lomba, dan itu harus ngurus paspor kan. Nah masalahnya saya belum ada paspor waktu itu. Jadi bayangin dong Bang, dari kampus kami pergi ke Hotel Tiara untuk nyebar-nyebar itu, terus pergi ke imigrasi Kuala Namu. Dan ternyata udah telat, karena besoknya mau untuk berangkatnya, ya udah mungkin nggak rezeki untuk berangkat ke Malaysia. Tapi Sarifah udah sebar-sebarkan Bang itu tadi. Ada yang manggil. Itu kalau nggak salah sebarnya di bulan 9-an gitu kalau nggak salah. Di bulan 9-an, terus udah nggak ada kosong kan, nggak ada. Terus di tahun kedepannya, di bulan 2 itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon kan, ini benar dengan kakak Syarifah Hanim gitu ya kan. Jadi ini Sarifah kayak yakin nggak yakin gitu, karena iya Bu. Jadi dia tuh kayak nelpon kita kan, nelpon halo gitu, kayak diajarin gitu ngomongnya. Jadi apalagi Bu gitu, kayak kan kita dengar kan tuh kan di situ. Jadi gitu kayak nelpon Sarifah tapi dia diajarin. Dia diajarin ngomong. Oke. Kak diundang interview, diundang untuk ke sini ke PT ini tadi kan, untuk interview sama ujian gitu kan. Untuk ujian datanglah. Tapi Sarifah kayak kurang yakin gitu, karena dia kayak diajarin gitu ngomongnya. Ya jadi gitu Sarifah cerita lah sama kawan Sarifah, yaudah datangin aja lah gitu ya kan. Ya udah kami datangin lah, jauh pula. Di Binjai. Gatot Subroto. Gatsu Binjai? Iya Binjai. Belum sih, belum nyampe. Gatsu, Perusahaan apa itu? Perusahaan di bidang retail. Besar sih Bang perusahaannya. Nah masuklah ya kan. Sebagai apa masuk situ? Kemarin itu di situ diminta di kontrak Sarifah itu sebagai operator. Operator. Nah jadi pas sudah masuk jadi kayak audit internalnya gitu sih Bang, kayak ngecek dokumen di penerimaan barang. Jadi alhamdulillah keterima kan Bang. Ini udah ceritanya keterima lah kan. Udah keterima. Terus pas udah Sarifah kerja lah di situ kan, Sarifah lihat lah ada anak-anak PKL kan. Terus nelpon, oh jadi orang inilah dulu yang nelpon aku ya gitu. Anak PKL disuruh telepon. Anak PKL disuruh nelpon, anak SMA Bang, cocok lah diajarin. Patut lah. Iya. Kayak flashback, orang ini dulu yang nelpon aku. Berarti sekarang mahasiswa berprestasi kerja di perusahaan retail, UMR. UMR Bang, alhamdulillah. Kenapa? Emang niat mau kerja di perusahaan orang apa gimana? Atau cuman batu lompatan?
Is, jangan bilang batu lompatan. Jadi? Bang Sarifah tuh kerja selalu dengan sepenuh hati. Oke. Berapa lama? Lama bang di situ. Berapa lama? Hampir 5 tahunan. Hampir 5 tahun. Kenapa keluar? Kenapa keluar? Karena ngerasa kayak Pasti ada problem ini. bukan problem Jadi? sih. Kayak ngerasa Sarifah tuh kayak udah deh gitu. Kayaknya ini bukan passion aku gitu. Tapi sepenuh hati tadi kerjanya. Iya, karena kan bang memang ada kayak orang bilang ya kerja itu harus penuh hati. Iya. Tapi kan banyak orang-orang di luar sana yang dia tuh terpaksa memang kerja untuk memenuhi kebutuhannya kan. Tapi Sarifah tidak. Waktu itu ya enggak sih. Selama hampir 5 tahun. 5 tahun ya. Ya cuman Sarifah ngerasa itu bukan passion Sarifah. Oke. Jadi kayak yang awal tadi kan bang waktu di Tapi kantor. akuntan, pas lah. Iya, Di kantoran. cuman kan. Kenapa nih cumannya? Jadi Sarifah tuh lebih suka kayak MC, kayak lebih suka apa? ngomong aja, ngomong apa namanya, sosial lah ya. Memang Kerjaan bukan- yang berhubungan dengan sosialisasi iya, lah ya. berinteraksi ya kan. Terus kayak kalau untuk data-data bukan nggak bisa, bisa, cuman Mumet ya. iya agak mumet, cuman kayak ya kalau dijalanin bisa, memang Oke. nggak ada kan yang nggak bisa memang kalau kita mau berusaha belajar kan. Cuman ya kayak ya udahlah ini kayaknya bukan passion aku. Kalau misalnya gini-gini terus ya pasti bakalan gini-gini terus. Kalau Iya. misalnya kita apa yang kita buat itu kayak pas-pasan aja, Iya. yang kita dapat juga pas-pasan aja. Iya. Kalau kita mau lebih ya kita harus ngelakuin hal yang lebih juga kan. Oke. Nah, jadi kayak ya udah mungkin aku harus berani gitu Berarti kan. sekarang jadi MC. Sekarang MC. alhamdulillah MC sih bang Udah kegiatan. berapa lama? Di tahun ini sih Baru tahun kayak ini? di dalemin. Oh, di dalamnya. Belajarnya sama siapa? Atau otodidak? Awalnya atau tidak cuman kan dari relasi-relasi ini kan bang, waktu dari zaman yang Sarifah ikut lomba. Iya. Nah waktu zaman kuliah itu Sarifah kan ikut lomba. Jadi kemarin itu ada ngikutin lomba Miss Internet Indonesia. Nah alhamdulillah lulus jadi finalis Miss Internet Sumut. Disitulah ketemu sama Ivo. Bener bang. Ivo Herawati. Saragi, enggak ya? Enggak Saragi dia. Apa dia? Kak Ivo. Oke, ketemu sama dia di situ. Iya. Diajaknya lah ikut. Jadi di situ awal mula ketemu sama Kak Ivo. Hmm. Jadi ketemu sama Kak Ivo, diajak Kak Ivo untuk ikut di WO. Dulu namanya IO sih, event. Iya, Sekarang event. jadi WO. Wedding Organizer. Oke. Wedding Organizer Ivora. Nah Iya. dari situlah Sarifah diajak Kak Ivo ke kru ya kan. Oke, jadi kru awalnya. Iya, kru. Kabel-kabel diangkatin enggak? Itu apa Gengsi sih? dong. Maksudnya kabel-kabel enggak ya? Oh, abang nggak lihat sih kerja Nggak kami kayak mana? Emang gimana kerjanya? Emang gimana kerjanya? Orang lihat kami kayak foto-foto santai-santai Iya. tapi nggak tahu kayak mana kerja kami. Oh. Lebih banyak di otak kan? Apa Di tuh? terkurasnya daripada tenaga. Di otak tenaga juga sih bang. Enggak, oke, di tenaga di hari H. Iya iya. Iya kan? Cuman kalau untuk menuju ke hari H itu ya di otak. Ya, Itu pengonsepan segala macam. Oke. Kru bagian apa? bagian ini bride assistant pengantin. Ah? Bride assistant. Oh, bread. Iya, bride assistant pengantin. Bread. Pendamping pengantin. Oh, oke. Mengkonsep pendamping pengantin itu seperti apa? Iya, jadi kayak kerjanya gimana gitu ya. Jadi kayak pokoknya kebutuhan kayak keperluan pengantin itu Sarifah yang urus. Kayak barang-barangnya yang berharga apa segala macam itu Sarifah yang pegang. Oke. Ada yang dibawa pulang nggak barang-barang itu? Nggak ada? Janganlah, Bang. Nggak ada ya? Insya Allah amanah Nggak ada. sih. Oke. Berarti sekarang MC. Oke. MC berapa? Lebih banyak kayaknya duitnya yang MC daripada di perusahaan retail kayaknya nih. Hah? Ya alhamdulillah bang. Bener? Benar. Gokil. Karena kan MC cuma sehari bang, habis itu libur. Ya kan? Iya bener sih. Gaji sehari udah kayak seminggu. Oke, berarti paling besar Sarifah MC 2.000? 3.000? Apa yang 3.000?
Udah rahasia. Siapa tahu ada yang mau nikah terus pakai MC-nya Sarifah. Amin, jangan lupa ya guys. Ya berapa? Siva MC. Kisaran berapa rate-nya kan gitu. Itu nanti kita kontakin. Oh ada Instagram ya? Ada. Instagramnya apa Sarifah? Syari_Sanim. Syari_Sanim. Iya. Oke, Syari Sanim. Syari Hanim. Syari Hanim, oke. Nggak mau dikasih tahu red cardnya. Tengoklah. Atau harus persetujuan Evora dulu. Mau make Sarifah. Iya, jadi kayak di Evora juga karena Berarti kan ada Sarifah potongan dong? enggak. Hah? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Tapi harus pakai WO-nya Evora kalau mau make Sarifah gitu. Enggak juga. Kalau MC bebas sih. Oke, Cuman bisa. kalau kru, Oke. Sarifah itu kru tetapnya Evora. Jadi kayak Oh. ya Sarifah nggak nerima job. Bulanan dong, dapat gaji nggak? Atau per Enggak. event? Per event aja. Oke, besar ya. Alhamdulillah sih bang. Udah bisa kayaknya nabung untuk nikah, tapi bukan cewek yang nabung. Ya harusnya. Nah ini nih, menurut Sarifah kalau untuk nikah yang harus mempersiapkan material cowok apa cewek? Itu ada beberapa persepsi sih. Oke. Kalau menurut Pengennya Sarifah, karena jadi dua-dua saja. itu kan tergantung. Yang penting kalau Syarifah ya, kalau si laki-lakinya pasti dia kayak pengen aku yang bertanggung jawab untuk itu. Oke. Tapi kalau Syarifah gimana kalau misalnya kalau harus sama-sama ya nggak apa-apa, sama-sama. Oke. Tapi kalau misalnya si laki-lakinya tetap kayak aku mampu, biar aku aja. Oke. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti si laki-lakinya nggak mampu ya untuk kita sama-sama, tapi kayak ya udah kita sama-sama aja nggak apa-apa nabungnya gitu, Oke. nggak masalah juga. Kan Ada yang penting- kayak gitu ngomong gitu pacar Sarifah udah. Iya. Aduh. Ngomong gitu pacarnya? Belum. udah beda nih gesturnya nih kalau udah bahas. Ada pacar? Ada pacar? Aduh, ada kayak Putus. Baru. Sepertinya baru. Iya, apa nih? baru putus. Enggak Masih. juga. Jadi stay single. Atau Masih emang tahu mau ya. masang banyak aja biar banyak yang merhatiin. Masih rahasia boleh gak sih? Rahasia? Oh, ya sudah. Siapa tahu ada penonton yang ganteng kaya tajir. Nanti Ada peluang dulu. nggak bagi mereka? Peluang. Ya, peluang artinya peluang pendekatan. Ya kita kan nggak tahu jodoh bang. Jodoh itu kan pasti udah diatur. Oke, kasih alasan apa kenapa nggak mau bahas tentang pacar? Harus ya. Kenapa? Apa karena emang belum yakin sama orang yang lagi dekat sama Sarifah? Atau emang nggak mau aja pacaran atau gimana? Iya lagi fokus dulu nih. Oh, Lagi fokus ke karir dulu. Lagi fokus karir. Nah ini agak sedikit sensitif sih. Apa tuh? Dan Sarifah anak kedua apa pertama? Pertama. Pertama berarti adik dua. Yang kecil cowok. Yang kecil Cewek juga. cewek, Yang nomor dua cowok. cowok. Oke. Nah adik yang paling kecil kan cewek pakai cadar. Kenapa Sarifah enggak? Masya Allah. Ya. Jadi kayak ya cadar itu kan sunnah ya bang ya. Terus kayak harus benar-benar dari hati juga. Kalau Oke. Syarifah memang enggak gitu. Oke. Tapi sekilas kawan-kawan, coba Sarifah giniin jilbab Sarifah. Diapain? Coba. Kayak cadar gitu. Sekilas mirip sama Inara nggak sih? Gitu bukan? Kan? Iya bener deh. Enggak. Masya Allah. Ada yang pernah ngomong kayak gitu nggak? Atau baru aku yang bilang? Ada. Ada kan? Ada. Kayak info lah. Hah? Orang-orang WO. Oh iya? Iya. Iya, mirip Inara. Ada tuh Virgon di depan. Virgon? Tidak. Oh enggak? Nggak mau Virgon? Mau udah jahat. Jahat ya? Jahat. Oke. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Jahat Virgon. Tapi kalau misalnya ditakdirkan sama orang yang seperti itu, tapi kita nggak kenal, ditakdirkan Maksudnya bersama, ditakdirkan kayak mana? ditakdirkan jodoh sama Sarifah, Sarifah nggak tahu nih sifat buruknya. Oh. Itu gimana? Tiba-tiba ketemunya sama kayak Virgon.
Ya, Syarifah yakin aja sih. Karena apa yang terjadi itu di atas kehendak Allah. Oh, oke. Pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Oke. Syarifah kan tadi apa? Duta internet apa tadi? Duta juga bukan? Apa komunitasnya? Dia kayak duta juga sih Bang. Oh, Jadi oke. kemarin itu jadi finalis Finalis. Miss Internet Indonesia. Oh, Miss Sumut. Internet. Ya. Terus di finalis Miss Internet itu, disitulah awal karir Syarifah juga. Oke. Dari Kak Ivo juga kan. Terus kayak waktu itu lumayan sih Bang. Finalis Miss Internet itu orangnya cantik-cantik semua Bang. Oh, iya. Cantik-cantik kayak mana Bang Miss yang Abang lihat. Iya, Kayak iya. gitulah. Jadi kayak Ada yang ini yang nggak cantik, Opi kumis. jadi waktu itu ikut audisinya, betul-betul perjuangan Berarti sih. penilaiannya harus cantik, harus ganteng. Enggak juga Enggak sih. juga ya? Enggak juga. Oke. Yang penting lebih ke knowledge, kayak Oke. pengetahuan gitu. Jadi waktu itu ikut Miss Internet Indonesia itu ada 5 orang yang interview kami. Oke. Dan ini orang-orang yang berpengaruh semua sih, Syarifah agak lupa. Cuman ada satu itu namanya Miss Mora. Nah, Miss Mora ini waktu Syarifah diinterview, Syarifah ingat tuh sampai sekarang, dia bilang kayak gini, nggak apa-apa, kamu senyum aja. Karena kalau kamu senyum, ini pada rontok semua orang, rontok semuanya. Iya benar. Dia bilang kayak gitu Bener. Bang, jadi kayak pada saat Syarifah merasa tegang, kayak yaudah aku senyum gitu. Iya. Padahal di dalam hati udah berkecamuk. Dengan senyum kayak ngerasa jadi lebih baik gitu. Karena selain senyum itu sedekah, selain itu ternyata emang senyum ini wanita pria sejelek apapun kalau udah senyum itu pasti bagus. Iya, Gak ada senyum yang jelek. Masya Allah. Bener gak? Bener. Tidak ada senyum yang jelek dan itu sangat-sangat membuat orang respect gitu. Iya. Gitu. Jadi itu yang aku percaya sih. Senyum saja ya it's okay, sedekah bener. Iya. Cuman ada tersirat sebelumnya, ada tersirat yang lain gitu. Dengan senyum orang bisa lulus sebenarnya, senyum saja. Iya kan? Makanya kenapa orang lobby itu harus ada pakai senyumnya, Iya, iya kan? bener-bener. Senyum, alis dinaikin itu gestur lah, Iya. ya. Oke. Menurut Syarifah, bingung nggak Bang bahas apa? Karena kan kita baru jumpa nih. Iya. Kita gibahin Ivo aja gimana? Kak Ivo dia? ini Ha-ha. betul-betul orang yang sangat menginspirasi lah Bang. Inspirasi ya. Terus orangnya memang baik banget. Oke, sebaik Rendah apa? hati. Sebaik apa? Jajan Syarifah. dibelikan, silong apa baiknya itu hal Aduh. apa gitu? Jadi Syarifah tuh saya bingung gitu. Kak Ivo ini letak sombongnya di mana ya? Jadi saya kayak nggak ada lihat sombong dari seorang Kak Ivo. Oke. Nggak pernah dia kayak Syarifah lihat sombong gitu. Kayak ya heran aja gitu. Kayak yang lain-lain yang pernah Syarifah jumpain pasti gitu kayak Oke, ada. sombongnya seperti apa yang lain-lain? Yang nggak ada di Ivo? Jadi kayak Bang, gimana ya menjelaskannya? Contoh kalimat sombong yang keluar dari yang lain-lain. Ya sombong itu kan kayak Oh. itu kan, Oh. kayak sok lah gitu Oke. kan. Tapi kalau Kak Ivo ini kayaknya nggak pernah sombong mungkin dia kali. Oke. Maybe kita nggak tahu. Atau Ya. atau nggak sombong sama circle-nya aja karena kamu krunya. Enggak loh Bang. Iya. Enggak. Oke. Waktu itu kan pertama kali jumpa Kak Ivo kan belum masuk ke circle Kak Ivo. Oke. Kan waktu itu pertama kali kenal di Miss Internet, udah kelihatan sih Oke. emang orang yang menginspirasi. Oke. Ini kita agak sedikit bongkar ya. Iya. Apa yang terjadi di Ivora melalui Syarifah. Oke. Dari semua kru, semua elemen-elemen yang ada di Ivora, ada nggak orang yang badan bau ketek? Ada sih. Ada, cowok cewek? Cowok. Cowok. Ilfil dong kalau cewek. Iya, tapi kan nggak mau nyinggung perasaan juga kan Bang. Oke, banyak atau cuman dia Enggak. sendiri? Enggak. Ada beberapa. Dia harus disaranin pakai Baba parfum. Wow. Tapi
Oh iya. Ada Baba parfum. Oh iya. Kamu pakai parfum apa? Apa namanya? Namanya ya? Refill atau? Iya, refill. Refill apa? Body work namanya. Oh, berarti kamu datang ke tempat parfum, di refill, diisi Iya. ulang. Oke, ini ada Baba parfum, udah pernah dengar? Belum Pernah sih. dengar? Ini Baba parfum terbesar di Indonesia. Masya Allah, boleh lihat? Boleh lah, untuk Sarifah satu. Pilih mana yang bagus. Wow. Bener. Terima kasih Bang Ziz. Iya. Dicoba ya. Iya, pakai aja. Ini untuk cowok nggak sih Bang? Cowok cewek campur. Oh iya. Jadi Baba parfum ini parfum terbesar di Indonesia saat ini. Iya, yang Harum punya kali loh. yang punya orang Pakam. Masya Allah. Ini pakem Bang. Pakam yang punya. Oh, Orang Pakam, orang Deli ini Serdang. khas parfum dari Pakam. Iya. Dan Nanti se-Indonesia Sarifah rekomin sama teman-teman yang Sarifah. bau tadi kasih Iya. tahu, semprotin Siap. aja diam-diam. Oh iya, betul Bang. Iya, Nanti cocok. Sarifah Cocok semprotin. itu. Cocok Wangian. sini baunya kayak Apa dia. apanya namanya? Namanya ini Blue Art. Itu dicatat karena Baba parfum ini udah Ini banyak. beda-beda ya Bang? Beda-beda dong. Oh Wangi-wangi iya, semua ada dong. Jaga Fiction. Slogannya aja tips untuk kamu wangi setiap hari. Keren sekali. Baba parfum. Baba parfum. Cocok? Cocok. Oke, bungkus. Bungkus ya. Iya, iya. Jadi, oh iya, teringatnya, Sarifah KTP-nya Deli Serdang Medan. Medan. Tapi tinggalnya di Medan lah, Bang. Oh iya, bukan Percut gitu ya? Bukan. Medan ya. Medan Tembung. Oke. Medan Tembung. Pernah ini nggak Sarifah? Ini kan Sarifah jadi pusat perhatian, ya kan? MC kan pasti jadi pusat perhatian. Kali-ku MC, mau tahu? Boleh. Ada apa? Gini deh, cerita sedih boleh atau cerita yang lucu? Silakan. Ada apa? Ini mungkin ke Syarifahnya ya pribadi. Syarifah tuh anaknya Bang, santai dulu, baru ngebut. Jadi kayak udah tinggal nunggu nih, contohnya di jam 10 kan, untuk mesti apa? Mesti prepare. Jam 10 harus udah sampai ke TKP contohnya. Jadi itu jam 9 masih santai. Oh belum kok, ntar lagi lah gitu. Jadi kan terus santai, belum lagi, dah ya kan. Udah setengah 10, udah tutup semua kayak gitu Bang. Jadi kayak semuanya lah, ngapain baju apa segala macam, terus di jalan strup dah sampai. Jadi anaknya kayak saset gitu, tapi di awalnya santai. Padahal ya, ini nggak boleh ditiru guys, nggak boleh ditiru yang kayak gitu. Tapi kayak karena udah terbiasa sih mungkin ya Bang. Jadi lebih baik emang kita prepare-nya ya jauh-jauh kan. Dari misalnya setengah jam memang Tapi udah. begitupun perfect ya? Ya alhamdulillah. Penampilannya oke ya? Alhamdulillah, insya Allah. Oke. Pernah Itu kenapa kayak gitu? Karena memanfaatkan waktu sih. dengan berleha-leha. Dengan berleha-leha kan istirahat dulu dong Bang. Iya, kan? iya, Nggak salah iya, kan? iya, Nah, oke. istirahat gitu. Tapi aku salut loh sama Sarifah mau datang dari Binjai loh, luar biasa gokil. Dari Binjai ke sini ke Percesetuan dan hanya berdua naik kereta. Iya. Dan ini udah malam kali nih Dek. Cuman ya udahlah nanti kita coba cari solusi lah gimana biar pulang karena rawan begal sekarang ya kan. Iya. Pernah jumpa begal? Ini auzubillah Enggak ya? jauh-jauh ya Oke. Allah. Pernah ini enggak Sarifah? Digoda aneh-aneh sama Digoda. cowok? Digoda? Iya. Di mana nih? Entah tiba-tiba kenal, terus tiba-tiba mohon maaf ngajak check-in segala macam. Ada? Nauzubillah enggak. Enggak ya? Alhamdulillah yang goda-goda Syarifah anaknya sopan-sopan sih. Sopan-sopan di awal enggak sih? Enggak, alhamdulillah mereka sopan-sopan. Oke. Tahap selanjutnya Sarifah apa nih goalsnya? Goalsnya, ya goal Syarifah karena kan kita yang udah makin bertambah umur ini kan Bang. Seiring bertambahnya umur, seiring bertambah dewasanya kita, yang kita butuhin cuman ketenangan dan penghasilan tetap. Jadi goal Syarifah ya itu mendapatkan penghasilan kan nggak mesti dari gaji kan Bang? Iya. Bisa dari A, Penghasilan dari B. udah.
Berarti sekarang belum tenang. Ketenangan dan gaji tetap. Penghasilan. Penghasilan. gaji. Iya, penghasilan dan ketenangan. Ya. Penghasilan Sarifah udah. Ya. Ketenangan belum? Ketenangan udah juga. Udah. Berarti bukan goals dong. Iya, tapi goal Sarifah itu. Udah dapet dong. Ya, alhamdulillah udah. Terus apa lagi? Mau ngapain lagi hidup? Kayak, Iya kan? Gitu kan goals kehidupan. Iya kan? Sarifah pengen maju lagi deh. Oh iya bang. Kan Sarifah pengennya tadi itu ketenangan sama penghasilan. Iya. Nah, udah dapet dua-duanya. Apalagi ngapain lagi hidup? Ayo. Aduh. Bener kan? Iya. Atau ada goals lain? Itu aja sih. Itu Cuman aja? kayak Berarti mohon maaf abang potong. Kalau Allah, ini ya mohon maaf, siapapun bisa terjadi sama siapapun, Iya. termasuk sama abang umur kan pribadi. nggak ada yang tahu Iya. kan. Karena Sarifah sudah bilang situ 2 faktor tadi udah dapet, tiba-tiba Allah ambil. Ya berarti Allah lebih sayang. Udah siap? Belum ya. Kenapa bahas Jangan kematian? dulu karena kayak mau bagian orang tua dulu. Itu jawabannya. Mau ini mau umroh bareng keluarga Itu dulu. jawabannya. Itu Iya, baru iya. mantap. Berarti belum pernah ke Tanah Suci? Belum. Keluarga besar belum? Doakan ya bang. Insya Allah. Tahun ini? Belum juga sih tahun ini. Tahun ini belum juga? Tabungan dari perusahaan detail kemarin nggak nyampe? Nggak nabung? Boros ya? Nabung dong bang. Oh, nabung. Kalau nggak mana mungkin Syarifah Apa? resign. Oke. Itu kan untuk keluar dari zona nyaman itu kan Iya, iya, kayak iya. sulit juga kan. Benar. Tapi kalau kayak Syarifah ngerasa udah cukup kok, Oke. tabungan aku juga udah cukup gitu. Dan untuk ngejar passion aku ya kenapa enggak gitu. Ya karena kan kalau kita senang bukannya itu lebih penting ya kan. Terus kayak Allah juga bilang Allah nggak akan ubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Benar. Ya kan? Jadi selagi kita memang positif, ya Syarifah yakin rezeki setiap manusia itu udah ada. Oke, langkah kedepannya Syarifah mau ngapain ini? Tetap di dunia MC, per-MC-an? Iya, tetap sampai di dunia benar-benar itu. mahir dan menjadi sekarang profesional. masih tahap belajar juga sih. Masih tahap belajar. Oke. Ini mungkin buat kawan-kawan yang masih SMA dan mau kuliah, boleh dong kasih tips agar menjadi mahasiswa yang berprestasi dimanapun kita berada. Oke. Buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin dari SMA nyambung mau kuliah, pokoknya di zaman itulah keluarin semua tenaga kalian, buat seaktif-aktifnya karena disitulah penilaian. Terus karena di situ memang semangat kalian tuh lagi war-warnya. Jadi ya kejar aja gitu, kayak ikutin lomba, ikutin organisasi, itu tuh penting untuk ke CV juga kan. Terus kayak, tapi jangan sampai mengganggu nilai akademik. Tetap nilai akademik harus dipertahankan. Jadi konsisten, belajar. Karena kalau kita nggak belajar, ya kita akan menahan perihnya kebodohan. Gokil, keren. Oke lah Syarifah itu. Oh tadi teringatnya organisasi apa di kampus ikut? Oh, Banyak ya? ada sih bang. Berapa organisasi? Yang organisasi itu yang komunitas jago akuntansi Indonesia. Oke, yang di dalam kampus itu? Enggak Itu kan? di luar kampus Luar bang. kampus, yang Itu dalam kampus nasional. organisasi apa? Kalau dalam kampus ada UKM namanya. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Iya. Oke, UKM apa kemarin ikut? Akuntansi. Di dalam organisasi lebih banyak jadi anggota atau jadi pengurus? Jadi pengurus. Pengurus, gokil. Oke lah kalau gitu. Inilah terakhir lah ya. Ya, Terakhir pengen punya pasangan hidup yang seperti apa? Ya, yang takut sama Allah lah pokoknya. Ya, oke, fine. Ya, lanjut. Ya, karena kalau dia udah takut sama Allah, dia selalu ya dia pasti bakalan ngejaga kita juga kan. Itu sih. Itu doang. Pengennya itu doang. Iya. Banyak banget itu. Banyak banget. Mau jalur mana? Ta'aruf atau cari sendiri?
Cari sendiri aja. Cari sendiri. Banyak banget itu mah. Berarti kamu nggak selektif dong orangnya, cuman gitu doang. Yang Ya, takut tapi- sama Allah. Ini ngomong aja, aku takut sama Allah, aku sholat, begitu nikah ditinggalkan ya sholat. Ada yang seperti itu. Iya sih, tapi kan Bang ada klub di hati juga. Ya seperti apa? Yang Insya Allah. kaya, miskin, kaya jelek atau miskin ganteng? Kalau kaya miskin itu kan materi ya, Ya. iya kan? Dan itu kita butuh. Iya memang. Iya. Tapi kan Bang, materi itu bisa kita cari sama-sama. Yang penting sama-sama mau berjuang. Berarti nggak apa-apa dia kekurangan di awal, tapi dia ganteng. Ganteng. Iya. Boleh deh. Oke. Artis Indonesia yang menurut kamu sip, ganteng, oke. Siapa? Aduh, dia udah punya pacar sih. Nggak apa-apa dong, Jeffrey Nicole. Enggak. Jadi? Rizky Nazar. Itu penyanyi dangdut bukan sih? Bukan. Itu yang seperti Itu mati Nazar. lampu. Itu Nazar. Bukan itu. Rizky Nazar yang mana sih? Rizky Nazar itu yang pacarnya si Fahaju. Oh, kalau si Saka kemarin idola apa namanya dia sangat menyukai si Faju, ini malah pacarnya. Kalau gitu Tapi kan Bang, karena si Rizky Nazar udah punya pacar, ya udahlah gitu. Reval Hadi aja. Reval Hadi masih jomblo. Ya. Masih jomblo. Kalau dia tiba-tiba ada pacar, siapa lagi? Al Ghazali deh nggak apa-apa. Al Ghazali. Wow. Emang suka musisi atau Iya emang suka. musisi? Heeh. Oke. Kamu bisa main alat musik atau nyanyi? Enggak. Jadi- Tapi suka aja lihat cowok bisa main musik. Iya suka. Ah gitu. Oke. Apa tadi? Rizky Nazar? Reval Hadi. Reval Hadi. Al Al Ghazali. Ghazali. Oke. 3 itu ya. 3 itu. Masya Allah sih. Iya. Pengen dapetin mereka. Em, Pernah nggak coba untuk tiba-tiba nge-DM? enggak. Enggak ya? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Cuman kayak kagum aja sih Bang. Oh, kagum. Kan nggak apa-apa kan mengagumi. Oke. Rasa untuk memiliki nggak ada? Enggak. Nggak ada ya? Heeh, rasa untuk memiliki. Nggak ada ya? Oke. Karena kan cinta tak harus saling memiliki. Tapi Ya udah, cukup didoain aja. didoain aja. Target sekarang umur berapa deh? 24. 24. Oh, 24. Iya. Mau nikah umur? Mau nikah targetnya 28 sih, Bang. Kelamaan nggak sih? Iya Kamu sih. perempuan loh. Banyak sih yang bilang kayak gitu. Tapi pengennya 28. Insya Allah. Tapi kan kita kan nggak tahu rezeki dari Allah. Kalau misal mau dikasih lebih cepat dari yang 28 Sarifah targetin, ya nggak apa-apa. Tapi gitu. kawan-kawannya Sarifah udah pada nikah. Rata-rata udah sih. Oke. Ada yang udah punya anak juga. Dan pernah ditinggal nikah ya kayaknya. Ditinggal nikah, no way. Sama 2 orang. itu- Dengar info sih seperti itu. Itu ceritanya. Katanya Sarifah kayak galau-galau gitu karena ditinggal 2 pria yang Enggak, menyukai no way. menikah. Bener gak sih? Iya bener? Salah? Enggak. Jadi? Bukan gitu loh ceritanya. Oh bukan Bang. gitu Jadi- ceritanya gimana? Ini padahal udah mau ditutup, kita lanjut lagi silahkan. Jadi waktu itu Hmm. beda orang nih ya. Oh beda orang, sebut. Maksudnya beda tempat juga. Oke. Satu dari organisasi, satu dari lomba dari kampus. Oke. Nah, jadi orang ini Yang dari organisasi sebut Aliando. Satu Reval Hadi. Jangan. Al Ghazali aja kali ya. Oh Al Ghazali sama Reval Hadi yang Ya, ini contoh nama ya. Nanti Contoh siapa nama, tahu guys. tiba-tiba Al Ghazali nonton lagi, tuntutnya kita enggak. Aduh, enggak Ya, coba jadi contohlah si A. ya si A. Si A yang di organisasi, satu lagi yang di Di B. B ini Ya kenalnya di dari lomba di lomba. kampus. Oke, mereka Ya mereka pernah suka sama Syarifah Oke. waktu itu. Jadi, Mereka berteman. dan ternyata mereka berteman. Oke. Syarifah tahunya dari teman dekatnya yang Si B. Si B. Oke. Jadi yang teman dekatnya si B inilah yang cerita ke Syarifah tentang komunikasi orang ini dua. Oke. Gitu. Jadi kayak mana ya Bang? Waktu itu Syarifah sangat fokus untuk belajar. Oke. Jadi kayak memang waktu itu nggak ada mikirin untuk mau pacaran Oke. waktu itu atau mau kayak buka hati untuk seseorang, itu belum ada kepikiran waktu itu. Jadi ya Syarifah ngerasa belum bisa gitu dan belum mau buka hati gitu. Ya udah berteman aja.
Jadi Oke. memang dua-duanya udah nyatain perasaan. Oke, dan Syarifah tolak? Iya. Oh berarti salah dong kalau ditinggal nikah. Salah. Dan Oke. ternyata Hah? yang semuanya udah nikah. Oh. Dan itu Syarifah tahu dari teman Syarifah yang Berarti udah Syarifah tolak duluan. Iya. Mereka nembaknya mau nikah atau pacaran? Enggak, udah lama mau Pacaran waktu itu kan lah. kami masih muda banget Oh, bang, ngajak waktu pacaran zaman lah ya. kuliah kan. Ngajak pacaran lah ya. Syarifah Tapi yang tolak dua-dua? apa bang? Dua-dua Syarifah tolak? Iya. Oke. Tapi kalau yang dari apa namanya, yang dari kampus ini, memang itu orangnya kayak ya gimana ya? Kayaknya dia nggak mau pacaran juga. Oke. Dia mau Langsung. Syarifah dengar dari teman Syarifah itu dia mau menghitbah loh, kaitannya kayak gitu. Oh, waktu itu mau menghitbah. Apalagi Syarifah kan orangnya, aku belum bisa untuk nikah muda, gitu, kayak gitu. Oke. Siap. Udah punya istri mereka berarti? Udah. Oke. Ini juga Miss Internet juga nggak? Nggak tahu. Nggak ya? Nggak tahu. Nggak ya? Oke. Tadi udah pesan-pesannya, apa kira-kira yang mau disampaikan lagi sama Syarifah? Udah cukup? Pesan dalam apa nih? Terserah. Atau ada yang mau Syarifah buka lagi? Atau ada speak up apa? Nggak ada? Udah sih. Cukup ya? Karena Pokoknya, udah? mau apapun masalah dalam hidup kita, karena setiap orang pasti mempunyai masalah. Dari anak kecil, remaja, sampai orang tua itu punya masalah masing-masing. Dan insya Allah masalah yang dikasih sama Allah itu pasti sesuai kemampuan kita. Jadi mau apapun masalah kita, ya tetap berdoa dan tetap berjuang. Insya Allah pasti masalahnya akan hilang. Oke. Thank you ya Syarifah ya udah Sama-sama, mampir ya. Bang. Sukses terus karirnya sampai sukses lah ya dunia akhirat kalau bisa. Amin ya Iya Allah. kan? Bang Zis juga. Amin. Syarifah sungguh sangat senang sekali diundang oleh YouTuber ternama Kota Medan. Deli Serdang. Oh, bukan Kota Medan. Deli Bang? Serdang. Oh, Deli Serdang. Bangga Deli Serdang. Deli Serdang. Oke. Ya itulah pokoknya. Terima kasih ya Syarifah ya. Terima kasih semuanya udah nonton video ini. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.